Dinosaurus ini merupakan salah satu spesies dinosaurus yang paling sering muncul dalam sepanjang franchise Jurassic. Yaitu Parasaurolophus, spesies dinosaurus herbivora yang memiliki kisah sejarah yang kita tidak duga selama ini. Bahkan kehadirannya sempat bersaing dengan dinosaurus terkenal dalam sepanjang film Jurassic. Penasaran sama kisah Parasaurolophus ini? Dahlah dengerin aja, agar kamu makin ngerti sama cerita Jurassic. Siapa sih yang sering nonton film Jurassic waktu kecil sampai dewasa cuma demi nonton dinosaurus? Faktanya sih, cuma ada 4 spesies yang paling sering muncul, yaitu Velociraptor, Triceratops, Tyrannosaurus Rex, dan Parasaurolophus yang dijuluki si paruh bebek. Nah, pertama kalinya kita melihat spesies Parasaurolophus ini di film Jurassic Park, yaitu setelah kemunculan Brachiosaurus di hadapan para tamu, dan di saat Dr. Alan Grant menatap kawanan herbivora yang berkumpul di sumber air. Uniknya, spesies Parasaurolophus ini mempunyai warna yang berbeda, yaitu warna kulit hijau tua. Adegan kemunculan selanjutnya yaitu pada mural Jurassic Park di dalam ruang makan, di mana saat Timmy dan Lex sedang makan siang setelah selamat dari amukan Rexy si T-Rex di jalanan utama. Perhatikan secara saksama, pada lukisan itu menampilkan 2 spesies Parasaurolophus yang berbeda, yaitu Parasaurolophus walkeri dan spesies Parasaurolophus astromi. Bahkan terdapat seekor Velociraptor warna hijau yang belum pernah muncul sama sekali. Nah, dinosaurus ini memiliki nasib yang apes sih pada tahun 1994 ketika InGen mengirimkan tim pembersih. Dari laporannya, terdapat hanya 9 ekor Parasaurolophus yang tersisa setelah kehancuran Jurassic Park. Sebenarnya sih, Parasaurolophus juga pernah muncul dalam komik Return to Jurassic Park karya Topps, serta adaptasi komik The Lost World Jurassic Park, di mana mereka keliru diberi label sebagai Corythosaurus. Dengan ide cemerlang dari Michael Crichton, beliau memasukkan Parasaurolophus ke dalam novel The Lost World Jurassic Park. Dalam ceritanya, sosok bernama Richard Feline mengamati sekelompok dinosaurus ini di area air bersama beberapa Apatosaurus. Kedua spesies ini digambarkan memiliki hubungan baik untuk memberikan sebuah perlindungan. Sementara Parasaurolophus yang lebih kecil menggunakan penglihatan mereka yang lebih baik untuk memperingatkan dinosaurus lain dari ancaman sang predator. Solid gak tuh? Kemunculan Parasaurolophus yang paling terkenal yaitu saat di film The Lost World Jurassic Park. Disitulah kita melihat beberapa ekor Parasaurolophus dikejar oleh para pemburu InGen. Di saat Data Stark mampu membius salah satu dari mereka, tepat sebelum pemburu lainnya menangkapnya. Kemudian terdapat tubuh Parasaurolophus lain berada tepat di sarang T-Rex, di mana bangkainya menjadi santapan bagi sang keluarga T-Rex tersebut. Tepat pada malam harinya, kita bisa melihat adegan di mana para kawanan herbivora ini berhasil dilepaskan oleh kelompok Ian Malcolm berkat bantuan dari Nick Van Owen. I think I should tell you guys. Hammond told me these people might show up. Thought we'd be finished by the time they got started, but in case they weren't, he did send a backup plan. What backup plan? Me? Bahkan kita bisa melihat motif warna seekor Parasaurolophus dengan warna coklat kekuningan. Oh iya ya, ngomong-ngomong soal model bangkai Parasaurolophus yang berada di sarang T-Rex tadi, konon katanya emang sengaja sih dibuat untuk kepentingan adegan pembuka di film The Lost World Jurassic Park yang katanya tidak pernah diproduksi lagi. Offspring that young. Parents won't leave them alone for too long. Agar kalian gak pusing, kita harus kembali dulu ke novel The Lost World Jurassic Park. Ketika kita membaca novel tersebut, terdapat sebuah kelanjutan cerita tentang dinosaurus yang berhasil kabur dari pulau milik InGen dan mulai bermigrasi ke wilayah negara Costa Rica. Di dalam novelnya, kita diperkenalkan dengan sosok karakter yang bernama Martin Gutierrez dan Richard Levine yang sedang memeriksa bangkai misterius yang terdampar di pantai negara tersebut. Bangkai ini berasal dari dinosaurus karnivora besar yang memiliki berbagai macam kromatofor,
yaitu sel kulit yang bisa memberikan kemampuan untuk berkamuflase. Namun pada akhirnya pihak pembersih yang diutus oleh pemerintah negara Costa Rica telah datang membawa flamethrower dan membakar habis semua barang bukti. Hal ini secara sengaja dilakukan demi mencegah banyak masyarakat tahu kalau sebagian dinosaurus telah berkeliaran bebas di alam liar di wilayah negara Costa Rica. Ngeri gak tuh? Nah, bagian cerita yang dipotong dari film kedua ini tampaknya ingin meniru konsep dari novel keduanya tersebut. Meskipun mereka menggunakan Parasaurolophus sebagai pengganti Ornitholestes. Dari sinilah kabar tentang proyek cloning rahasia yang didirikan oleh John Hammond dari proyek Jurassic Park mulai bocor ke telinga masyarakat luas. Dari adanya kabar tersebut, InGen harus bertindak cepat untuk memberikan bentuk penjelasan yang masuk akal. Dan bangkai Parasaurolophus inilah yang tadinya akan menjadi kisah pembuka dimulainya kisah perjalanan kita menuju ke Isla Sorna. Oh iya sih, Scenarian Analysis mulai teringat beberapa waktu yang lalu channel YouTube Stan Winston mengupload behind the scene Parasaurolophus. Bahkan terdapat banyak sekali informasi yang harus kalian ketahui kali ini. Now, if you guys go back a couple of shots, there's the one that was for the net. Yeah. There was an original opening. I don't know if we have time, but there was an original opening where the film was going to open with a dinosaur caught in a Japanese boat fishing net. Yeah, Japanese fishing trawler was going to pull up this dead carcass, and of course I got the opening sequence of the film. I was so excited; it was going to be awesome. And Spielberg wanted a shark bite taken out of it. There were going to be crabs and seaweed hanging off of it, and then the net breaks and it falls back into the ocean. The movie starts. Got cut out of the film, but we got to build it anyway. Ya, gimana ya? Kita semua tahu kan kalau Steven Spielberg dan para timnya lebih memilih adegan serangan Compsognathus di area pantai. Yang mana itu emang secara sengaja loh ngambil referensi dari dalam novel Michael Crichton dalam novel keduanya. By the way, kalau kalian dulunya sempat tumbuh besar saat ketiga film ini lagi populer, kalian pastinya suka banget kan sama namanya dinosaurus. Nah, ada satu contoh nyata yang terkenal banget, yaitu sebuah foto di tahun 1977 dari kapal nelayan Jepang yang mengangkat sesuatu seperti bangkai Plesiosaurus. Ya, meskipun bisa aja sih makhluk itu merupakan bangkai hewan laut lain kan. Ada informasi tambahan buat kalian guys. Model bangkai Parasaurolophus digunakan kembali pada film Jurassic Park ketiga, tepatnya saat Bull T-Rex sedang memakan hewan ini, sampai pada akhirnya dihajar habis-habisan oleh Spinosaurus. Selain di film, Parasaurolophus juga diproduksi menjadi berbagai macam mainan dimulai sejak era The Lost World Jurassic Park. Yang cukup terkenal sih, yaitu bernama Hornhead. Di film Jurassic Park ketiga, kita bisa melihat kawanan Parasaurolophus yang sedang berlarian bersama kawanan Corythosaurus saat kawanan Dr. Alan Grant dikejar oleh kawanan Velociraptor. Pada versi Jurassic Park The Game, Parasaurolophus hadir ketika Dr. Sorkin merawat Corythosaurus tepat sebelum dia mencemari pasokan air di Isla Nublar dengan cairan lysine. What's lysine? InGen, Henry Wu, added a gene to the dinosaurs that makes them dependent on supplements of an amino acid called lysine. Without their weekly doses, they'll all die off. Dalam film Jurassic World tahun 2015, Parasaurolophus hadir kembali di dalam kandang herbivora. Kalau kalian lebih jeli, kalian bisa kok melihat dua ekor Parasaurolophus sedang berantem. Pada Jurassic World Fallen Kingdom tahun 2018, kita bisa melihat Parasaurolophus di belakang truk dan kandang bawah tanah ketika semua dinosaurus dikurung bersama dengan dinosaurus lainnya. Bahkan, pada animasi Jurassic World Camp Cretaceous, terdapat spesies terbaru, yaitu Parasaurolophus lux dengan motif glow in the dark yang berwarna garis ungu kegelapan. Entah apa sih yang dipikirkan oleh Dr. Henry Wu ini saat menciptakan spesies satu ini, sampai hidupnya sempat menjadi mangsa hybrid labil yaitu Scorpius rex. Dari
Dari seluruh informasi yang ada, emang sih Parasaurolophus ini menjadi salah satu dinosaurus favorit bagi para penggemar sih. Sen Arian Analysis sampai ingat kok, di akhir tahun 2022 pada Jurassic World Dominion ketika Owen Grady bersama dua rekannya sedang menyelamatkan salah satu ekor dari kawanan Parasaurolophus di wilayah Sierra Nevada. Sampai di mana mereka bertiga bertemu dengan orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan Parasaurolophus tersebut. My friends here typically know all the new recruits. Makes this animal here worth about, shoot, $500,000? I want this to go, huh? Bahkan, kita bisa kok melihat Parasaurolophus bersama para herbivora lainnya untuk mencari tempat yang aman untuk berlindung di wilayah Biosyn Valley. Oh iya, hampir kelupaan. Dalam versi Jurassic World Rebirth tahun 2025, kita bisa melihat kok bangkai Parasaurolophus di sebelah tempat perahu karet loh. Ya emang sih, adegan tersebut terinspirasi pada Jurassic Park novel Chapter the River. Ya emang, dalam novel tersebut yang menjadi korban adalah Hadrosaurus yang diburu oleh Rexy. Ngeri gak tuh? Well, sekian kisah singkat Parasaurolophus dalam Jurassic Saga. Pada channel ini tentunya, nantikan kisah dinosaurus edisi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan segala isi berita dalam video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Sen Arian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.